Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan Sabda Kristus bagimu dan bagiku. Renungan kali ini saya akan ambil dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya membacakan bagi kita semua. Ada seorang pemimpin yang bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukar orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Kalau kita menyimak pembacaan di dalam teks ini, kita akan dapat melihat bagaimana sebuah perjumpaan yang menarik yang terjadi antara orang kaya sekaligus pemimpin yang ingin menjadikan Yesus sebagai guru bagi kehidupannya. Sebab kalau kita lihat di sini, di dalam ayat 18, Lukas mencatatkan bahwa ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya guru yang baik. Sapaan pemimpin ini terhadap Yesus soal apa yang dikatakan oleh pemimpin ini adalah guru yang baik. Dalam pemikiran dari pemimpin ini bahwa ada kemungkinan atau ada indikasi bahwa ada saja guru-guru yang mungkin tidak baik. Nah, kalau kita bandingkan misalnya di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-28 ya, dan 29, di situ terdapat kesan pendengar ketika pendengar-pendengar itu mendengar tentang pengajaran-pengajaran Kristus. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajaran, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi kalau kita membandingkan dengan Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29, bahwa jelas sekali apa yang ditanyakan oleh pemimpin ini ketika dia menyapa Yesus guru yang baik. Nah, ternyata dari kalimat ini menunjukkan bahwa ada guru yang tidak baik. Sesuai dengan apa yang kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-28 dan ke-29, bahwa ada perbedaan yang mendasar antara pengajar-pengajar ahli Taurat yang mengajar dan ketika Kristus memberikan pengajaran-pengajaran
Maka ada perbedaan yang mendasar, yakni perbedaan terletak pada kuasa yang dimiliki oleh Kristus. Sehingga setiap pengajaran-pengajaran Kristus itu mendatangkan kekaguman, sehingga seorang pemimpin ini mendatangi Yesus dan menyapa Yesus sebagai seorang guru yang baik. Artinya pemimpin ini ingin belajar menjadi murid dan berguru kepada Kristus. Tetapi apa yang kita lihat di dalam kalimat berikut, bahwa guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, rupanya ada hal-hal yang pemimpin ini betul-betul pahami, bahwa dia melihat ada perbedaan yang besar antara pengajar ahli Taurat dan Yesus secara pribadi ketika mengajar begitu banyak orang. Dan inilah yang mendasari pemimpin ini untuk bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi pemimpin ini mencoba menjadikan Yesus sebagai Musa baru bagi pemimpin ini. Berarti ada hal-hal yang diajarkan Yesus yang membuat orang ini mampu melihat bahwa pengajaran Kristus itu mendatangkan hal-hal yang kontroversi bagi diri. Sehingga ini yang mendorong pemimpin ini untuk mendekati Yesus dengan pertanyaan, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka ketika Yesus menjawab di dalam ayat 19, Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Yesus paham betul bahwa pertanyaan pemimpin ini agak mencurigakan. Sebab Yesus paham betul bahwa rabi-rabi Yahudi tidak dapat menyematkan kata baik kepada manusia manapun. Dan itu dipahami oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan bahwa, mengapa engkau mengatakan aku baik? Sebab hanya Allah saja yang baik. Yesus paham bahwa kata baik ini hanya bisa disematkan hanya kepada Allah. Dan Yesus ingin mengikuti cara berpikir dari pemimpin. Maka dia mengerti, dia paham apa yang ditanyakan oleh pemimpin ini. Lalu Yesus menjelaskan di dalam ayat yang ke-20, engkau tentu mengetahui. Jadi Kristus membuka cara berpikir dari pemimpin. Engkau tentu mengetahui. Artinya pemimpin ini sebetulnya sudah paham, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, maka dia mencoba mencari tahu kepada Yesus apakah yang harus dia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab pemimpin ini mengukur dirinya bahwa semua dalam hukum yang diberikan oleh Yesus pada ayat yang ke-20. Dan Alkitab mencatat bahwa pemimpin ini sudah melakukannya sejak masa muda. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibu. Lalu ketika orang itu mendengar dan menjawab apa yang dikatakan oleh Yesus, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Ini menarik sekali. Ketika pemimpin ini mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus, engkau tentu mengetahui hukum-hukum yang diberikan Musa. Lalu pemimpin ini mengatakan bahwa semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda.
Kalau kita lihat di sini, Yesus tidak terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin. Tetapi Yesus sebetulnya kan paham. Yesus mengetahui kedalaman hati manusia. Sehebat-hebatnya pemimpin ini melakukan seluruh perintah yang disampaikan dalam 10 hukum atau dekalog. Yesus paham betul ada sesuatu yang kurang bagi pemimpin ini. Maka Yesus mengatakan kepada pemimpin ini, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Inilah penentu kehidupan bagi pemimpin. Masih tinggal satu hal lagi, satu langkah lagi, dia mengalami apa yang namanya perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Ketika Yesus mengatakan masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Karena ini seimbang dengan apa yang diucapkan oleh pemimpin ketika dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat? Maka kalau kita mencocokkan jawaban Yesus dengan pertanyaan pemimpin, kalau engkau ingin menjadi muridku, kalau engkau ingin menjadikan aku sebagai guru, seharusnya engkau taat apa yang harus aku sampaikan kepadamu untuk engkau turuti. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan, mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Yesus berkata, yang pertama, jualah segala yang kau miliki. Yang kedua, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Dan yang ketiga, datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus mengerti dan paham betul apa yang menjadi pergumulan dari pemimpin itu. Bahwa ternyata ketika dia mengatakan kepada Yesus, semua telah kulakukan sejak masa muda. Tetapi ketika Kristus mengatakan kepadanya soal kekayaan yang harus dia jual dan bagikan kepada orang miskin. Dan setelah itu datang kepada Yesus dan ikut kepada Kristus. Ternyata ketika pemimpin ini mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, dia berkata ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Yesus mengerti bahwa ternyata orang ini atau pemimpin ini atau orang yang kaya ini terikat dengan harta. Mengikut Kristus seharusnya kita melepaskan semua ikatan yang membelenggu kita. Sehingga kita dimampukan, sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan untuk berkarya bagi. Maka pemimpin ini ketika dia mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, dia menjadi sedih sebab dia sangat kaya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mampu melepaskan dirinya dari ikatan yang mengikat dirinya, yaitu harta atau kekayaan. Ini menjadi catatan penting bagi kita dalam mengikut Kristus. Bahwa mengikut Kristus memang harus menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus, kita harus rela menyatakan karya-karya Allah dalam hidup kita. Di mana Kristus sudah melakukan ini. Pemimpin ini ternyata tidak mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Karena dia masih terikat dengan kekayaan. Sehingga
Yesus memberikan sebuah kiasan di dalam ayat yang ke-25. Namun sebelum ayat 25, Yesus memandang orang itu. Ya, dikatakan ayat 24, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ketika Tuhan memandang orang ini, atau pemimpin ini, dia tidak memandang hanya sekedar bagian luarnya saja. Yang dia lihat adalah kedalaman hati dari pemimpin ini yang masih terikat dengan kekayaan. Sehingga Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena dia terikat dengan kekayaan. Dia terikat dengan harta yang dia miliki. Sehingga dia tidak bebas mengikut Tuhan secara utuh. Nah, itu sebabnya Yesus memberikan kiasan. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita lihat kiasan ini, onta kalau masuk melalui pintu, maka seluruh bagasinya itu harus diturunkan. Maka ketika semua bagasi itu diturunkan, maka onta ini bisa masuk melalui pintu. Dan ternyata yang kita lihat di sini, orang yang kaya bahkan pemimpin ini sebetulnya memiliki kesamaan. Dia memiliki kekayaan di dalam diri, dalam hidupnya. Seharusnya kalau dia ingin mengikut Tuhan, maka dia harus melepaskan seluruh kekayaan yang mengikat diri, dan dia ikut kepada Tuhan dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ternyata apa yang kita lihat bahwa pemimpin ini, dia menyesal, dia sedih karena banyaknya uang. Dan ternyata dia tidak menjadi seorang murid sejati, bahkan mengikut Tuhan, sebab dia terikat dengan kekayaan yang dia miliki. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ketika Yesus mengatakan bahwa alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga, ini menggambarkan begitu banyak orang di sekitar Kristus ketika mengucapkan itu. Lalu mereka berkata, kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan? Maka Yesus mengatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kristus memberikan satu wejangan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia akan memungkinkan bagi Allah. Jadi bagi kita ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu akan menjadi mungkin. Kenapa? Karena Allah lah yang melakukan itu atas kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Kristus dan terus bergantung dan berharap kepada Kristus, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa, tapi tetap percaya dan bergantung, sebab Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki, tapi kita terikat dengan Kristus yang memiliki kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam kita menjalani di masa pandemi COVID-19. Ada kekuatan Tuhan, ada kemampuan dari Tuhan melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita, akan memampukan kita untuk berkarya bersama dengan Tuhan di setiap waktu yang Tuhan izinkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.